hampir 550-an nih, Pak Gatot Widi, luar biasa. Jadi ini merupakan kontribusi nyata apalagi di Kabupaten Wonogiri. Lalu yang kami hormati, yang kami banggakan, kami tim kreatif konten pendidikan dan pembelajaran Suprayon 01 yang tentunya tergabung dalam komunitas belajar dari kreasi 01 Wonogiri, dan kami bernaung pada MKKS Suprayon 01. Ibu Bapak sekalian, tentunya di pagi siang hari ini merupakan hal yang luar biasa. Kita bersama bisa bertemu suah baik secara luring maupun secara daring di kegiatan kita di bedah 8 dimensi pembelajaran dan 18 rencana hasil kerja yang tentunya di sini sesuai dengan kinerja yang terintegrasi dalam PMM, yang tentunya ini merupakan materi yang sekiranya di awal bulan awal tahun ini merupakan hal yang perlu kita serahkan bersama. Ibu Bapak sekalian, sebelum saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, baik daring maupun luring, yang mempercayai kami, mempercayai MKKS Suprayon 01 dan tim kreatifnya, bahwasanya selama kurun waktu 4 tahun, Ibu Bapak sekalian, kami sampaikan, kami berdiri di tahun 2020. Pada waktu itu kita terjang COVID yang luar biasa, lalu kita ada semacam terobosan bahwasanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim kreatif. Tentunya ini tujuan utamanya tidak hanya semata-mata hal yang pendek, tetapi memang meningkatkan pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Dari tahun ke tahun saya sampaikan, Ibu Ketua MKKS dan Bapak Ibu sekalian, kita kurun waktu 4 tahun sudah banyak pengembangan keprofesional berkelanjutan yang sudah kita laksanakan. Dan tentunya kami melaksanakan PKB ini atas aspirasi dari Ibu Bapak sekalian, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Jadi hampir setiap tahun kami melakukan peningkatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Paling 1 sampai 2 kegiatan, dan tujuan utamanya tentunya untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru dan berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. Dan di tahun 2024 ini kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian, bahwasanya kami komunitas belajar kreasi 01 Wonogiri mengadakan webinar ini juga semata-mata atas aspirasi juga yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa-apa yang perlu kita rencanakan dalam e-kinerja. Banyak sekali mungkin webinar atau mungkin diklat yang tentunya Bapak Ibu lakukan dan kadang menyita waktu yang luar biasa. Makanya nanti dari kita bersama, dari narasumber baik Bu Ning maupun Pak Sriono akan menterapkan kita semua juga hal-hal apa yang sekiranya nanti dalam e-kinerja itu kita penuhi. Jadi kami menampung aspirasi ini dengan tujuan juga biar nanti apa yang Bapak Ibu lakukan di instansi masing-masing itu memang betul-betul bisa berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kami tim kreatif tentunya dalam melaksanakan kegiatan harus merujuk dari aturan, dan tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, sebelum kami melakukan kegiatan ini tentunya kami berkomunikasi
dengan Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten Wonogiri terkait kegiatan ini. Apa saja mekanisme yang kami penuhi dan apa hal-hal yang sekiranya nanti menjadi hak panjenengan. Maka nanti dari narasumber yang tentunya Bapak Ibu juga sudah kadang di medsos sudah melihat bagaimana maraknya diklat yang tentunya itu menyita waktu Bapak Ibu sekalian pada proses pembelajaran. Makanya utamanya kita sebagai guru untuk bisa mampu meningkatkan mutu pendidikan Ibu Bapak sekalian, dan nanti endingnya memang harus berdampak pada peserta didik. Dan kami merespon Bapak Ibu sekalian dari animo peserta yang luar biasa, dan kami sampaikan Bu, ini juga tidak hanya di Wonogiri Bu. Ini ada mungkin beberapa kabupaten kemarin di Sragen, di Sukoharjo mengikuti, tetapi kami memang berbagi praktek baik di sini, dan tentunya di implementasi kurikulum merdeka kita sebagai guru tentunya harus mampu berbagi praktik baik, tidak hanya di komunitas kita secara internal di sekolah, tetapi juga antar komunitas. Dan tentunya kami dari tim kreatif, Ibu Bapak sekalian, kreasi ini juga ini kreatif, responsif gitu ya, atraktif dan berprestasi. Nah, ini empat kata ini memang dipegang. Terima kasih Bunda Erna, ini sudah mencetuskan kreatif ya, kreasi seperti ini. Jadi kita harus kreatif, harus tadi responsif, atraktif, dan harusnya berprestasi. Dan ini kami menyelenggarakan webinar ini memang tujuannya adalah mencerahkan kita semua, dan endingnya memang sesuai dengan visi misi Kabupaten Wonogiri, yaitu kami akan selalu untuk maju, untuk mandiri, sejahtera, dan tentunya akan mensukseskan pendidikan di Kabupaten Wonogiri yang akan berdampak pada peserta didik dan akan meningkatkan dan menguatkan profil pelajar Pancasila dari murid-murid. Itu yang bisa kami sampaikan Ibu dan Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan baik touring maupun daring. Lalu selama kegiatan nanti, proses kegiatan persiapan, kalau dalam kami nanti memberikan pelayanan dari awal sampai akhir, ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan, tentunya ini menjadi bahan refleksi kami, bahan untuk perbaikan kami, dan tentunya kami akan meresponnya dan akan menampung kemauan dari panjenengan-panjenengan semua. Dan di kemudian hari juga insya Allah kami dari komunitas Kreasi 01 juga akan mengadakan webinar yang lain, dan ini juga materi dari Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang panjenengan nanti diskusikan di sini menjadi praktik baik buat kita bersama, dan tujuan utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Budi Tias maupun Pak Sri terkait dengan bagaimana nanti kita mampu menindaklanjuti dari kegiatan webinar pada pagi siang hari ini Bapak. Ini saya resume saja Bapak dari apa yang tadi disampaikan Pak Sri maupun Budi Tias, biar nanti ada ketersambungan antara peserta baik yang murid maupun daring sesuai dengan tema kita. Jadi jangan sampai tema kita itu kan beda 8 sama apa tadi 18 LHK, jangan sampai kok hanya pembuatannya, tetapi ini beda betulan. Jadi di ini Bapak Ibu yang saya sampaikan di materi itu tadi kan sudah kami paparkan. Yang pertama tadi Buning menyampaikan bahwasannya 8 itu yang berbeda, yang urgent di praktik pembelajaran. Di sini ada 8, dan di file Bapak Ibu di sini nanti juga sudah ada
8 dimensi pembelajaran dan itu nanti observernya juga sudah ada. Walaupun tadi baru juga 2 gitu ya, baru ada 2. Jadi ini sudah ada filenya. 8 itu seperti apa? Bagaimana nanti perencanaan? Bagaimana itu nanti untuk observasinya sudah ada Bapak Ibu. Jadi ini yang urgent Bapak Ibu nanti praktekkan. Jadi ini ya. Nah, lalu yang kedua tadi 18 LHK yang disampaikan oleh Pak Sri tadi. Ini juga sudah saya sertakan yang versi dari yang disampaikan Pak Sri dari Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Wonogiri, tetapi mungkin ada beberapa versi yang lain Pak Sri, tetapi ini tadi kan ada dari kabupaten lain ya yang peserta kita. Jadi nanti tergantung kebijakan dari kabupaten masing-masing terkait dengan apa tadi bukti dukung yang nanti di-upload di kinerja di PMN. Nah, dari hasil ini tadi Bapak, nanti di masing-masing sekolah tentunya ya sudah merencanakan. Contoh tadi Pak Sri sudah menyampaikan, nggak usah jauh-jauh, nanti kita onlinean sampai Karipan untuk juduli absen. Jadi biasanya pagi-pagi itu yang ditanya sudah absen belum? Lah absen apa? Biasanya kan semangatnya absen hadirku, ternyata absen diklat Pak Sri. Sudah berapa kali? Waduh, baru 1 kali lah saya. Tadi sudah 4 kali lah. Absennya berapa kali lah yang kok dibahas masalah absensi diklat online lah. Sekarang sudah dapat pencerahan tadi dari Bune, dari Pak Sri, dari sekolah sudah merencanakan. Oh tadi bulan Januari sampai bulan Juni nanti mau apa sekolah? Kan seperti itu. Mau apa? Berarti tadi kesepakatan antar ya seluruh tadi Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah. Nanti di sekolah ini mau apa? Oh mau mengadakan semacam webinar atau mungkin IHT apa selama 2-3 jam, berapa kali? Sepakati dulu. Lalu yang kedua mungkin tadi menyampaikan Pak Sri 2-3 hari dapat poin yang 8, tetapi itu betul-betul dilaksanakan. Makanya ini sambil berjalan Bapak Ibu, sambil berjalan untuk legalisasinya kemarin sudah saya sampaikan, diskusikan dengan Bapak Kabin. Sementara ini memang legalisasinya di sini yang disampaikan Pak Sri tadi di komunitas belajar gitu, komunitas belajar di sekolah legal sertifikatnya, baik yang memang dari sekolah, dari KKG maupun MGMP itu legal Bapak Ibu, MKKS legal Ibu Bapak. Nah itu malah betul-betul bisa Bapak Ibu lakukan. Oh sekolah sudah dapat mungkin 12 poin. Oh tadi Pak Sri sudah di FGMP Bahasa Indonesia sudah dapat 12 poin mungkin saja. Dan jangan lupa Bapak Ibu, pesannya adalah aksi nyata PMM gitu ya Pak Sri ya. Jangan sampai lupa. Jangan-jangan hanya di kelas sana, di kelas ini aksi nyatanya juga di penggalih. Paling tidak memang arah kita di aksi nyata. Kalau aksi nyata otomatis nanti praktik baik kepada murid. Nah, dan nanti satu lagi Bapak Ibu terkait dengan ini pengembangan kompetensi hubungannya dengan PAK tadi sudah di Ibu PAK kita dan di materi sudah saya sertakan di situ materi PAK. Jadi nanti kita tidak mengejar kayak dulu 32 JP. 32 JP dapat 1 kan gitu dulu itu. Berapa JP 64 ke atas itu dapat 2 dan seterusnya boten. Jadi nanti model kita untuk integrasi untuk kinerja dengan PAK itu dalam satu include, dalam satu integrasi yang sudah disampaikan Pak Sri tadi. Kalau contohnya golongan 4A, contoh di sini ya, dalam 1 tahun di kinerja dapat nilai baik itu berarti poinnya 37,5 Bapak Ibu, 37,5 baik. Kalau Bapak Ibu maaf ini ya, diplot banyak sekali. Contohnya tadi Bu Erna tadi ini kemarin saya mengikuti diklat webinar di BPDB Bu Erna. Jadi Bu Erna itu janjinya contohnya 40. Ternyata pada waktu berjalan dapat 60 poin. 40 terus 60 lah yang di 20 poin itu gimana? Padahal sudah batas kesepakatan. Kesepakatannya kan 31 Januari padahal berjalannya Maret tribun.
Sementara maaf, tidak ada menu, belum ada menu untuk menambahkan, artinya tetap 40 poin, dinilai 40 poin itu tadi. Lah yang 20 poin dibilang, oh berarti pengembangan panjenengan itu baik. Ini untuk kriteria kepala sekolah untuk ini Bapak Ibu, untuk memberikan nilai pertimbangan Bu Erna mau dinilai apa? Mungkin baik atau sangat baik atau apa. Lah ini berhubungan dengan angka kredit ini tadi. Kalau Bu Erna tadi dinilai baik, Bu Erna golongan contohnya di situ 4A dikasih 37,5. Tetapi kalau Bu Erna itu sangat baik, dikasih nilai 57,25. Ya, jadi ini 150% dari ini Bapak Ibu. Jadi bukan seperti dulu, tetapi ini sistemnya sudah terintegrasi dalam satu paket. Ya Bapak Ibu, satu paket. Jadi walaupun panjenengan itu diklatnya itu banyak, ya udah satu paket nilainya. Kalau golongan 4A sampai C ya 37,5. Golongan 3C sama D per tahun 25. Jadi standarnya naik pangkat itu 4 tahunan kalau nilainya baik. Tapi kalau nilainya sangat baik itu bisa 3 tahun seperti itu. Jadi itu integrasi antara kinerja dengan PAK Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak seperti dulu, mengumpulkan diklat nilainya 1, 2. Kayak dulu mungkin pengembangan keprofesian PTK artikel ya ada poin-poinnya 1,5, nilainya 4, nilainya 2, seperti itu tidak. Nah sekarang terintegrasi dalam sistem, terintegrasi dalam kinerja, dalam kebutuhan paket Bapak Ibu. Ini 25, 375, 50 dan seterusnya Ibu Bapak. Jadi ini hanya pemantapan saja terkait dengan integrasi kinerja dengan PAK. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan dan materinya sudah terangkum ini Pak Heri dan Bu Erna. Saya include di sini kinerja 8 dimensi termasuk kebijakan PAK itu sudah ada di sini. Nah sekiranya Bapak Ibu yang ada di daring maupun luring, kalau ada nanti yang perlu ditanyakan seandainya itu nanti kita bisa sampaikan di grup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin himbauan apa, mungkin sebelum saya serahkan ke Bu Erna maupun Pak Heri, kami persilakan. Monggo Pak Heri. Terima kasih Pak Budi yang menambah wawasan kami. Ini ada satu lagi pertanyaan ya. Mungkin nanti siapa saya tahu dari Ibu Lina Rifah atau Mbak Lina Rifah. Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin bertanya untuk peserta PPG yang hasil pengumuman kelulusannya bulan Desember 2023 untuk sertifikat belum keluar ini Pak. Apakah bisa diajukan di LHK periode Januari Juni? Demikian, terima kasih. Mohon untuk jawabannya. Mohon yang minta jawabannya Pak Seto Pak Putri. Mungkin Pak Sri mungkin menambahkan, itu kan sertifikat pendidik tadi yang dimaksud. Sertifikat itu ya kelihatannya mungkin sertifikat pendidik ya Bapak Ibu. Jadi regulasinya kembali lagi ya Bu Lina dan Bapak Ibu sekalian yang di sini mungkin masih terputar pada yang beberapa jam kan itu. Jadi regulasinya kita ambil di LHK yang ada di Kemendikbud. Rinciannya itu apa toh? Di situ ada apanya. Jadi 1 sampai 18 itu kegiatan itu apa kan gitu. Setahu saya kelihatannya itu sertifikat pendidik itu Pak Sri. Jadi mau dinilai berapa. Nah di situ Bapak Ibu di rinciannya ya kita kan mengacunya di sini. Prosesnya ada tidak itu kata-kata hubungannya dengan ini itu kan setting ya satu. Lalu yang kedua mungkin pengeluarannya itu tanggal berapa. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah cemas lah itu tadi Bapak Ibu mau menilaikan serdik. Kalau saya ya serdik Bapak Ibu. Dan ini kalau panjenengan nanti mau mencoba untuk mengembangkan lewat komunitas baik sekolah maupun MDMP
itu sangat-sangat luar biasa, masih sisa kok. Jadi nggak perlu sampai septic pun dikeluarkan. Jurus antiseptik itu kelihatannya nggak perlu dikeluarkan, itu sudah bisa mencapai. Ya Bapak Ibu. Jadi karena tadi kan masih bingung ini kira-kira septic. Saya kemarin juga sama, sudah hilang di Desember 128 yang GB, ya saya ikhlaskan betul nopo-nopo. Karena keluarnya itu di Desember. Kalau nanti Bulina, contohnya keluarnya Desember tanggalnya, ya nggak bisa dipakai. Nah, tapi nanti seandainya keluarnya di Januari atau Februari, ketimbang menurut saya bingung ngambang, mau maju mau tidak. Itu pun seandainya tidak dicantumkan pun kan nggak apa-apa. Jadi masih banyak saya kira semacam berbagi praktik baik yang minimal 32 itu bisa dinilaikan. Yang kami hormati, demikianlah tadi webinar bergerak 8 dimensi peningkatan pembelajaran dan 18 jenis RHK kinerja sudah selesai. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita benar-benar dapat memahami materi yang disampaikan oleh narasumber hebat kita ini. Amin. Tetap semangat berinovasi, tetap semangat untuk berubah menjadi yang terbaik. Salah satu motivasi untuk semuanya, termasuk untuk kita, bahwa memiliki satu pikiran yang kecil saja positif bisa mengubah hari-hari kita menjadi lebih baik. Ya, baik, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama atas selesainya ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada panitia. Semoga bisa bertemu lagi beserta juga terima kasih. Kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada event-event atau kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih dari kami membawa acara. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.